Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiada lain, tiada bukan hanyalah puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang sangat luar biasa, dua macam kenikmatan, sehingga kita bisa berkumpul dengannya pada siang hari ini di masjid daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, ni'matani maghbunun katsirun fihi minan nas. Dua nikmat yang seringkali lalai dianggap sesuatu yang tidak berharga oleh manusia, padahal itu adalah nikmat yang paling besar, yaitu as-sihah wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, adalah merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kepada kita, adalah kita dipertemukan dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keutamaan. Padanya setiap amalan, setiap langkah dinilai keutamaan tersendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dipertemukan dengan bulan yang luar biasa yang lain, yaitu kita berada sekarang di akhir penghujungnya, adalah termasuk salah satu bulan yang haram. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 wa fihima arba'atun hurum. Adalah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan lamanya dalam bulan-bulan Hijriyah. Di antara 12 bulan tersebut, 4 bulan yang diutamakan Allah Subhanahu wa taala yang kita biasa sebut dengan bulan haram. Kita berada pada salah satu bulan haram di akhirnya, yaitu bulan Dzulqa'dah, dan insyaallah kaum muslimin, kita akan persiapkan datangnya bulan yang lebih mulia, adalah bulan yang lebih ditunggu-tunggu lagi kaum muslimin, adalah bulan haram yang terakhir, bulan Dzulhijjah. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, bulan Dzulhijjah bagi sebagian kita bulan biasa-biasa saja. Kalau bulan Ramadan disambut dengan luar biasa. 3 bulan sebelumnya mempersiapkan dengan sangat luar biasa, mempersiapkan bagaimana nanti konsumsi yang akan dipakai ketika Ramadan, bagaimana nanti baju-baju yang akan dipakai selama Ramadan, terlebih lagi setelah di akhirnya yaitu bulan Syawal atau hari Lebaran, hari raya Idul Fitri. Bagaimana akomodasi yang disiapkan begitu rupa jauh-jauh hari sebelumnya. Namun kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, banyak kaum muslimin yang terlalai pada bulan yang satu ini, bulan Dzulhijjah. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bulan Dzulhijjah merupakan khairu ayyamid dunya, bulan yang paling baik, bulan terbaik di dunia ini. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala sampai menyebutkan, bersumpah dengan keutamaan bulan ini, wal fajr, dan demi waktu pagi hari, walayalin ashar, dan hari-hari yang 10. Kaum muslimin, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih, bahwasanya al-azim, Allah Subhanahu wa taala, la yuqsamu illa bil azim, tidaklah akan pernah bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung, sesuatu yang besar. Wal fajr, waktu kaum muslimin, waktu yang tidak akan pernah balik lagi pada kita, waktu subuh yang mana Rasulullah SAW senantiasa mendoakan kita ketika kita bersegera berpagi hari beramal soleh, Allahumma barik li ummatina fi bukuriha. 3 kali didoakan Nabi SAW ketika kita berhasil melepas belenggu-belenggu syaitan dalam diri kita. Kata Rasulullah SAW, ketika seorang susah untuk bangun subuh, maka dia telah dibelenggu, telah dikencingi syaitan sehingga tidak mendengar adzan subuh. Walhamdulillah, ketika kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk terlepas dari belenggu tersebut, menjalankan ibadah, menjalankan amal ketaatan, menjalankan sesuatu yang menjadi kebutuhan kita, mencari nafkah dan yang lainnya, maka kita telah terlepas dari belenggu syaitan tersebut. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umat kami ketika mereka beramal di awal waktu dan pagi hari.
Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, walayalin ashar, dan demi hari-hari yang 10 tersebut. Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang didoakan oleh Nabi SAW dengan keahliannya, Allahumma alimhu ta'wil wa faqihu fid din. Ya Allah, berikanlah pada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Allahumma alimhu ta'wil wa faqihu fid din. Alimhu ta'wil, berikanlah dia pemahaman lebih dalam Al-Qur'an, menjadi seorang penafsir Al-Qur'an. Wa faqihu fid din, pahamkanlah dirinya dengan agama ini. Maka sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas mempunyai penafsiran yang dimaksud walayalin ashar, hari-hari yang 10 adalah hari-hari 10 di bulan Dzulhijjah ini. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, ada apa dengan 10 hari bulan Dzulhijjah? Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin", tiadalah hari di dunia ini, kata Rasulullah SAW, "al-amalu sholih fih ahabbu ilallah min ayyamil ashar." Ketika seorang beramal soleh di dalamnya pada 10 hari tersebut, lebih dicintai, lebih disukai, lebih diridhai Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari-hari yang 10. Kemudian ditanya oleh salah seorang sahabat, su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wala jihadin fi sabilillah, wala jihadin fi sabilillah." Ya Rasulullah, bukankah jihad fi sabilillah amalan tertinggi, pahalanya paling tinggi? La jaza illal jannah, tidaklah dibalas kecuali surganya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak juga dengan jihad fi sabilillah, illa rajulun, kecuali seorang laki-laki yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bimalihi wa nafsihi wala yaruddu bi syai'in, dengan hartanya, dengan jiwanya, dan tidak akan pernah kembali sekalipun. Maka kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, 10 hari di bulan Dzulhijjah ini ternyata mempunyai keutamaan yang luar biasa, melebihi amalan yang paling tinggi dalam Islam, jihad fi sabilillah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, memanfaatkan, mengisi amalan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, wadkurismallah fi ayyamil ma'lumat, dan banyaklah kalian berzikir, menyebut asma Allah Subhanahu wa taala di hari-hari ma'lumat, di hari-hari yang sudah diketahui. Apa itu? Ayyamul ashri min Dzulhijjah, adalah 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, wadkurismallah, banyaklah kalian berzikir, mengucap asma Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, zikir yang dimaksud ternyata bukan hanya zikir lisan. Di antaranya, zikir ini kata ulama dibagi menjadi 2 macam. Ada zikir yang sifatnya pribadi, manfaatnya untuk pribadi personal seorang muslim, dan zikir yang dilakukan secara jamaah dan manfaatnya untuk seluruh kaum muslimin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah jumlah rahimallahu wa iyyakum. Wadkurusmallah fi ayyamil ma'lumat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah masuk awal hilal, ternyata doa ini bukan hanya untuk awal bulan Ramadan, tapi seluruh hilal-hilal bulan Hijriyah. Maka dianjurkan mendoa, Allahumma ahillahu alaina, ya Allah, datangkanlah kami, masukkanlah kami pada bulan baru tersebut. Di antaranya adalah bulan Dzulhijjah, yang insya Allah akan kita temui bersama. Bil amni wal iman, dengan keamanan, keimanan. Kaum muslimin, ketika kita berada di suatu tempat, seperti saudara-saudara kita di Palestina misalkan, tiada keamanan, bagaimana beribadah dengan nyaman. Wal iman, dan juga keimanan. Kalau kita diberikan keamanan, keimanan tiada pada diri kita, apalah manfaatnya. Wassalamah wal Islam, begitu juga dengan keselamatan. Ya Allah, masih berada di agama Islam. Rabbi wa Rabbunallah, sesungguhnya Tuhanku dan Tuhan kita semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud zikir yang pertama. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, wadkurusmallah fi ayyamil ma'lumat, banyaklah kalian menyebut, berzikir asma Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang sudah diketahui. Maka yang dimaksud zikir selanjutnya memperbanyak takbir, tahlil, tasbih, tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang 10 ini. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain zikir-zikir yang mutlak, ada zikir yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Takbiran. Takbiran, betul.
takbiran seperti takbiran hari raya. Kata para ulama, wa hadhihi asya mahjurah. Takbiran dari awal pertama bulan Dzulhijjah ketika pemerintah atau instansi setempat, otoritas setempat sudah mengumumkan, kaum muslimin hari ini kita sudah masuk awal hilal bulan Dzulhijjah, maka hari itu juga, malam itu juga kita sudah dianjurkan untuk memperbanyak zikir, di antaranya bertakbiran layaknya takbiran hari raya. Wadhkuru smallahi fi ayyamil ma'lumat, banyaklah kalian berzikir, bertakbir pada Allah Subhanahu wa taala di awal 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Maka takbir, ada takbir yang mutlak kapanpun dimanapun dia berada. Bahkan dulu para sahabat, kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa Abdullah bin Umar yakhrujani ila suq, keduanya pergi ke pasar, wa yukabbiran fayatba'uhu wa yukabbiru nas ma'ahum. Mereka semuanya pergi ke pasar, kemudian bertakbir di jalan-jalan pasar tersebut, manusia pun ikut bertakbir bersama mereka. Kaum muslimin, takbir yang kedua sifatnya muqayyad, terikat dengan waktu dan ruang. Kapan itu? Kapan waktunya? Kapan ruangnya? Adalah waktunya dimulai dari ba'da subuh atau sholat fajar di bulan Dzulhijjah ini, yaitu tanggal 9 hari Arafah. Ketika kita kaum muslimin yang tidak melaksanakan haji dianjurkan melaksanakan puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah, kata Rasul SAW, yukaffiru dzunuba al-madiyah wal baqiyah, akan menghapuskan dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Kita dianjurkan selain berpuasa memperbanyak takbir pada Allah Subhanahu wa taala setelah salat-salat yang 5 waktu, dimulai setelah fajarnya hari Arafah sampai hari terakhir asar pada hari tasyrik. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, zikir yang dimaksud berikutnya adalah memperbanyak doa. Rasul SAW menyatakan bahwasanya hari Arafah khairu ayyamid dunya, hari yang paling baik di dunia ini. Wa khairu du'ai yaum Arafah, sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Wa aktsaru wa khairu ma qultu wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Adalah doa, zikir yang paling banyak dipanjatkan Rasul SAW dan nabi-nabi sebelumnya, kalimatut tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apakah itu saja? Bukan. Ini bukan pembatasan, namun mengkhabarkan, memberitahukan kepada kita semua adalah zikir tersebut yang paling banyak diucapkan Rasul SAW. Apakah boleh berdoa sesuai hajat kita? Berdoalah sesuai dengan hajat kita masing-masing. Satu dengan yang lain mempunyai kebutuhan, punya hajat yang berbeda-beda. Dalam hadisnya SAW, yubahi bihimul malaikata bi Arafah. Allah Subhanahu wa taala membanggakan kaum muslimin yang sedang wukuf di Arafah. Kemudian membanggakan di depan malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan dengan pertanyaan istifhamul inkari. Pertanyaan retoris yang enggak perlu dijawab. Ma arada bihaula, apa yang diinginkan mereka itu. Maka kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, banyak-banyaklah kita berdoa di hari Arafah. Walaupun kita tidak berada di Arafah, walaupun kita tidak wukuf di Arafah, perbanyak doa yang menjadi hajat kita, kebutuhan kita, merupakan waktu yang mustajabah, merupakan tempat yang mustajabah ketika kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah. Kaum muslimin, maksud wadhkuru smallahi fi ayyamil ma'lumat berikutnya adalah tafsiran dari hadis Rasul SAW, ayyamut tasyrik, ayyamul akli wa syurbi wa dzikrillah. Hari tasyrik adalah hari raya kaum muslimin. Tidak boleh kita berpuasa, merupakan hari makan dan minum, wa dzikrillah, dan memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Apakah tilawatil Quran? Ya, apakah zikir-zikir yang dimaksud tadi di atas? Betul. Tapi ada zikir yang manfaatnya dirasakan kaum muslimin yang lain. Apa itu? Al-udhiyah, dabhul udhiyah, yaitu menyembelih hewan kurban. Bukankah ketika kita meletakkan hewan kurban kita ke arah kiblat, meniatkan kurban kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala? Allahu akbar, bismillah, Allahu akbar, Allahumma taqabbal minna al-udhiyah,
Bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya Allah, mohon terimalah udhiyah, kurban dari kami ini. Maka kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, inilah Islam. Betapa indahnya Islam. Islam tidak hanya mengajarkan dari satu sisi. Islam adalah agama yang komprehensif, yang menyeluruh dari setiap sudutnya, dari setiap sisi-sisinya. Tidak hanya amalan yang berguna, bermanfaat bagi diri pribadi, namun juga amalan bermanfaat bagi saudaranya dan lingkungan sosialnya yang lain. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memotivasi kita untuk memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memanjatkan salawat serta salam kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya senantiasa memanjatkan salawat serta salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Maka orang-orang yang beriman, senantiasalah kalian memanjatkan salawat serta salam kepada Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin wa 'an jami'i sahabati Rasulillahi ajma'in warhamhum ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih wulata umuril mu'minin wa wafiqhum bima tuhibbu wa tardah ya rabbal alamin. Allahumma ansuril ikhwanana al mustad'afina fi Filistin wa fi kulli makanin wa zamanin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimu as-salata.